Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, hari ini kita bertemu kembali bersama kelas 12, bersama saya Taufik Rahman Mashkur. Teman-teman kelas 12, yang mana hari ini temanya bersatu dalam keberagaman. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa berkumpul sehingga tidak ada kurang apapun dalam keadaan sehat walafiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terlupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita telah dibawa dengan ilmu yang terang benderang seperti saat ini, teman-teman. Baik, hari ini kita akan membahas bersatu dalam keberagaman. Tak lupa yang saya hormati Ustadz Hamdan selaku guru Pamong dan juga guru PAI di SMK di Maka Pembangunan. Baik, hari ini kita akan membahas bersatu dalam keberagaman. Teman-teman, atau keberagaman kan ya, ragam. Jadi banyak gitu teman-teman ya. Jadi bersatu dalam keberagaman itu bagaimana caranya kita bersatu dari berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam warna kulit gitu teman. Dan salah satunya berbagai macam budaya dan agama gitu teman-teman ya. Terutama kelas 12 nih. Kelas 12 yang memang nanti akhirnya kalian akan ada yang kerja, ada yang kuliah dan sebagainya teman-teman ya. Pasti di lingkungan kalian pasti akan menemukan adanya perbedaan agama, perbedaan pendapat dan sebagainya teman-teman. Oke. Atau lebih lanjutnya saya akan ke slide selanjutnya. Oke. Baik. Nah, pembahasan. Jadi dalam tema ini teman-teman akan dibahas yaitu pertama itu yaitu pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan dan kemajemukan merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan dalam tradisi Islam, Al-Qur'an menegaskan hal ini. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam beberapa firman-Nya antara lain Quran surah Hud ayat 118 dan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang kemarin kita bahas ya teman-teman. Hal ini dapat dimaklumi bahwa perbedaan dan keragaman merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari situlah Allah akan menguji umatnya, teman-teman. Artinya teman-teman, adanya perbedaan, adanya keragaman dan kebinekaan serta kemajemukan itu karunia Allah gitu teman-teman. Allah bisa saja menyatukan kita semua. Allah bisa saja mengkomandoi satu semua kita agar menjadi satu. Namun Allah memberikan keragaman dan perbedaan karena perbedaan umatku adalah rahmat seperti itu teman-teman. Dan juga Allah akan menguji umatnya bagaimana kita akan menyelesaikan masalah dari perbedaan-perbedaan itu teman-teman ya. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat Quran surah Hud ayat 118 yang mana saya bacakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasi ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu dia dijadikan manusia yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih atau berpendapat. Artinya, perbedaan ini sudah terdapat di Al-Quran, teman-teman. Teman-teman nggak usah heran, teman-teman nggak usah kelas 12 nggak usah kaget ketika nanti teman-teman ada pertemanan itu tidak satu circle gitu teman ya. Kalau anak muda zaman sekarang kan saya juga anak muda. Nah itu teman-teman nanti akan ada perbedaan atau beda circle gitu. Wah lu nggak seprinsip sama gue, wah lu nggak satu circle sama gue, lu nggak satu apa ya bahasanya anak muda sekarang ya, lu nggak satu visi gitu, nggak satu visi sama gue. Itu adalah kehendak Allah teman-teman. Perbedaan itu adalah kehendak Allah. Karena kalau kita dengan ada perbedaan, hidup itu berasa seperti terus berpikir teman-teman. Seperti itu. Kenapa saya bilang karena sering berpikir? Karena ketika adanya perbedaan, nah itu bagaimana caranya kita bisa menyatukan perbedaan tersebut gitu atau keberagaman tersebut teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah selanjutnya, tetapi mereka senantiasa berselisih. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwasanya ketika ada perbedaan pertemanan terutama dari kalian, adanya perbedaan visi, perbedaan misi, visi foya, misi foya-foya, enggak seperti itu ya teman-teman.
Nah, itu bercanda doang. Oke. Seperti itu. Ada yang kalian mau kerja, ada yang kuliah. Oh, bagusnya kuliah dulu, bagusnya kerja dulu, dan sebagainya. Nah, itu berselisih seperti itu, teman-teman. Dan itu memang sudah digariskan dalam Quran surah Hud ayat 118. Jadi nggak usah kaget, teman-teman. Semua terdapat di Al-Quran. Seperti itu. Pokoknya sumber hukum dan sumber ilmu itu semua sudah terdapat di Al-Quran. Seperti itu, teman-teman. Dan hadis. Seperti itu ya. Selanjutnya. Baik. Yang mana kemarin Quran surah Al-Maidah ayat 48 kita sudah bahas ya, teman-teman. Tajwid dan sebagainya. Yang mana bila saya bacakan, teman-teman nanti akan membaca di rumah juga ya, terkait Quran surah Ahud dan juga Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang mana akan saya bacakan terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Shadaqallahul azim. Coba dah teman-teman baca gitu di rumah dan didengar demenan. Lah gimana kagak demen tuh seperti itu. Kayak bercanda teman-teman. Artinya di sini, dan kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang kamu dahulu perselisihkan. Seperti itu. Artinya teman-teman, di sini Allah sudah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran. Yang tadi sudah saya sampaikan, teman-teman, perbedaan sekarang ini, perbedaan yang dulu sudah disampaikan, atau perbedaan pola pikir manusia, atau agama, ras, dan sebagainya, itu sudah terdapat dalam Al-Quran, teman-teman. Artinya, Al-Quran itu benar. Al-Quran yang memang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sekarang ini, itu adalah dengan membawa kebenaran, teman-teman. Nah, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Artinya Al-Quran itu yang diturunkan sebelumnya untuk ibaratnya menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Teman-teman tahu kan? Apa kitab apa aja? Taurat, Zabur, dan Injil. Seperti itu ya, teman-teman. Dan menjaganya sampai saat ini Al-Quran masih terjaga keaslian, teman-teman. Pun kalau ada yang memang menyelewengkannya, nah itu Allah akan menjaganya, teman-teman. Seperti itu. Entah adanya perbandingan Al-Quran sekarang dan dulu, seperti itu, teman-teman ya. Nah, selanjutnya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Artinya teman-teman ketika mau memutuskan sesuatu gitu, atau ibaratnya kalian mau ngambil keputusan gitu, teman-teman. Nah, kalian harus kembali kepada apa yang memang Allah turunkan, dan seperti ya apa-apa yang memang diajarkan Al-Quran, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jangan kalian meninggalkan kebenaran yang telah datang padamu. Artinya apa? Al-Quran ini sudah benar, teman-teman. Al-Quran ini sudah benar, dan Al-Quran ini sudah membawa kebenaran. Ketika kalian tidak yakin dengan kebenaran apa yang di dalam Al-Quran, itu akan merusak iman kalian, teman-teman. Seperti itu. Kalian boleh bercanda dan sebagainya, tapi kalau masalah seperti ini, saya harap kalian nggak bisa bercanda. Seperti itu ya, teman-teman. Bisa ya? Baik.
Selanjutnya, nah, untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan Allah hendak menguji kamu terhadap, maaf, untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seperti itu teman-teman ya. Kalian hidup di dunia ini punya aturan. Aturan itu yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah dan Al-Quran itu punya jawaban. Di dalam Al-Quran sudah jelas ada permasalahan, solusi. Permasalahan, solusi. Apa yang kalian, apa masalah kalian, dan di situ ada solusinya teman-teman. Memang tidak spesifik dan tidak mudah gitu. Tapi kalau kita mau baca, insya Allah ada seperti itu. Selanjutnya, kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, seperti itu. Dan pun Allah bisa saja teman-teman, bisa menyatukan kita semua dalam satu circle gitu, atau dalam satu umat saja gitu. Namun itu tidak, itu membuat dunia monoton gitu teman-teman. Artinya ketika diturunkannya wahyu, Allah itu menyukai perbedaan seperti itu. Perbedaanku adalah rahmat seperti itu teman-teman. Artinya ketika dalam perbedaan itu kita bisa gitu, kita bisa mendapatkan karunia Allah yang diberikan kepadamu untuk berlomba-lomba dalam kebajikan gitu teman-teman. Nah sehingga teman-teman itu bisa untuk mencoba dari sekarang kalian nih teman-teman ya, dari sekarang itu untuk berbuat kebajikan, entah kepada orang tua, guru, diri sendiri, teman-teman dan sebagainya gitu. Tapi baiknya jangan teman satu circle doang gitu, namun banyak kayak gitu teman-teman. Nah, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang kamu dulu perselisihkan teman-teman. Jadi teman-teman, semua yang kalian perselisihkan itu pasti akan dipertanggungjawabkan teman-teman. Entah itu dari keputusan kalian atau dan sebagainya gitu. Itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi bagaimana kalian berselisih itu dengan sehat, dengan baik, dengan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an seperti itu. Kan di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas bermusyawarah, teman-teman, kayak gitu. Selanjutnya. Nah, Islam telah memberikan sinyal bagaimana kaum muslimin menyelesaikan perbedaan dengan bermusyawarahlah dalam segala urusan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Artinya teman-teman, Islam di sini sudah memberikan stimulus atau apa ya, pancingan kayak gitu. Untuk kaum muslimin, terutama kita semua ya, teman-teman orang Islam gitu, ketika ada perbedaan, cara yang terbaik itu bermusyawarah, yang mana sudah terdapat di Quran Surah Al-Imran ayat 159, teman-teman. Nanti bisa cek YouTube saya sebelahnya, di situ udah ada jelas gitu. Nah, lalu jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, seperti itu. Artinya teman-teman, ketika kalian bermusyawarah atau adanya perbedaan pendapat, pola pikir, perbedaan yang lainnya seperti itu teman-teman. Nah, ya sudah, kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak terakhirnya itu kalian itu cukuplah Allah sebagai penolong terbaik dan juga kembali kepada ajaran Rasul dan sunnahnya. Itu teman-teman. Lanjutnya. Nah, tindakan yang menggambarkan bersatu dalam keberagaman, teman-teman. Dari kita beda ras, agama, daerah, bahasa, dan sebagainya, teman-teman. Nah, tindakan yang menggambarkan bersatu dalam keberagaman ini, saya ambil simpulan di 3, teman-teman ya. Nah, tidak memaksakan agama diri kepada orang lain. Sudah jelas dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama, terutama dalam agama Islam, teman-teman. Bagaimana tidak memaksakan? Di situ toleransi, teman-teman. Islam itu sangat menjunjung tinggi toleransi. Di sini sudah jelas tidak memaksakan agama diri kepada orang lain, seperti itu. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Selanjutnya, menghargai dan mengapresiasi kebudayaan suku lain, teman-teman. Ketika kita berbeda kampung, berbeda budaya, berbeda bahasa dan sebagainya, teman-teman, kita wajib mengapresiasi dan menghargai. Wah, baik nih budayanya. Wah, bagus nih kebudayaannya. Karena memang kita terdiri dari banyak pulau. Banyak pulau pasti banyak perbedaan dari segi kehidupan, dari segi lingkungan masyarakat, seperti itu teman-teman ya. Nah, di situ kita wajib menghargai. Menghargai seperti apa? Ketika kita
keluar dalam daerah yang memang kita tinggal, kita harus wajib menghargai budaya yang memang terdapat dalam daerah tersebut gitu teman-teman. Terus mengapresiasi bagaimana budaya kita sangat banyak ya teman-teman ya, terutama budaya-budaya yang memang telah dari zaman nenek moyang sampai sekarang ini teman-teman. Namun kalau masalah ketauhidan atau masalah ketuhanan, teman-teman kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu, atau hadis gitu ya. Selanjutnya, mau bekerja sama dengan siapapun dalam kebaikan, tidak peduli agama apa, sukunya apa, bahasanya apa, seperti itu ya. Jadi kalian mau bekerja sama dengan siapa aja, silakan teman-teman. Namun dalam catatan garisnya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya, ketika kita sudah melakukan hal-hal baik atau bekerja sama dengan hal-hal baik, nah itu tidak boleh kita rasis gitu teman-teman, memojokkan agamanya, memojokkan sukunya, atau memojokkan bahasanya seperti itu. Contoh sepertinya, oh agamanya beda, kita nggak boleh kerja sama dia. Itu salah teman-teman, salah sekali teman-teman. Terus juga ketika kita ada satu pekerjaan gitu, wah beda suku nih, beda suku dan sebagainya. Nah itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh kita ada nada sinis atau nada memojokkan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, oh baik, alhamdulillah selesai teman-teman. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah ketika ada pertanyaan atau pembahasan, insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Hamdan selaku dosen, selaku pamong saya, guru pamong saya, dan juga guru PAI di SMK di Pembangunan 1. Makasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.